semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas dunia desain visual yang keren banget. Kita bakal cari tahu nih, apa sih yang bikin sebuah desain itu kena banget? Mulai dari bahan-bahan dasarnya sampai resep rahasianya. Pernah nggak sih kalian lihat poster atau logo terus mikir, wah keren banget ya? Nah, itu tuh bukan sulap loh. Di balik setiap desain yang kelihatannya wow itu, ada banyak banget keputusan yang dipikirin matang-matang. Ini tuh skill yang bisa dipelajari, dan hari ini kita bakal bongkar rahasianya bareng-bareng. Oke, jadi desain itu sebenarnya apa sih? Intinya banget, desain itu soal komunikasi. Ini tuh perpaduan antara cantik atau estetika sama gunanya alias fungsinya. Desain yang bagus itu bukan cuma enak dilihat, tapi pesannya juga harus nyampe, jelas, dan efektif. Coba bayangin deh kita lagi mau bangun rumah. Pasti butuh bahan baku kan? Kayak batu bata, semen, pasir. Nah, di dunia desain, bahan-bahan baku ini kita sebut elemen. Ini fondasi paling dasarnya, yang nyusun semua visual yang pernah kita lihat. Oke, kita mulai dari 3 elemen paling dasar. Pertama, ada garis. Bisa tebel, tipis, lurus, melengkung. Tugasnya itu ngasih struktur dan nuntun mata kita. Nah, pas garis-garis ini nyambung, jadilah bentuk. Bisa yang geometris kayak lingkaran, atau yang organik kayak bentuk daun. Dan pastinya warna. Wah, ini elemen paling jagoan buat ngebangkitin emosi dan narik perhatian kita dalam sekejap. Lanjut ya, ada tekstur. Ini yang bikin permukaan kelihatan kasar atau halus secara visual, jadi ada rasanya pas dilihat. Terus ada ruang, atau sering disebut juga ruang negatif. Ini area kosong di sekitar objek, dan ini penting banget loh. Ruang yang pas bikin desain jadi lega, jadi bernafas, nggak sumpah. Terakhir, tipografi. Ini bukan cuma soal milih fonts yang keren, tapi gimana bentuk huruf itu sendiri bisa ngegambarin karakter dan mood dari pesan kita. Oke, bahan-bahannya udah ngumpul nih. Terus gimana cara ngolahnya biar jadi sesuatu yang luar biasa? Nah, disinilah prinsip desain masuk. Anggap aja ini buku resepnya yang ngasih tahu kita cara ngeracik semua elemen tadi biar pas dan mantap. 3 prinsip pertama ini soal menciptakan harmoni. Keseimbangan itu biar desainnya nggak jomplang, rasanya stabil aja gitu. Kesatuan itu bikin semua elemen kelihatan nyambung, kayak satu tim yang kompak, nggak ada yang jalan sendiri-sendiri. Terus ada irama, ini yang bikin alur visual, jadi mata kita diajak jalan-jalan di dalam desain dengan enak, nggak tersendat-sendat. Prinsip berikutnya ini soal bikin fokus dan daya tarik. Penekanan atau emphasis itu cara kita bilang, hey, lihat bagian ini dulu. Ini yang jadi bintang utamanya. Terus kontras, perbedaan yang mencolok kayak terang lawan gelap atau gede lawan kecil, ini yang bikin desain jadi hidup dan gak ngebosenin. Terakhir, proporsi. Ini soal hubungan ukuran antara satu elemen dengan yang lain, biar semuanya kelihatan pas dan harmonis. Jadi, intinya gini, elemen itu bahan mentahnya, prinsip itu resepnya. Keduanya nggak bisa dipisahin, bener-bener harus kerja bareng. Kayak bikin kue, ada tepung, gula, telur, tapi kalau nggak tahu takaran dan cara ngaduknya, ya nggak bakal jadi kan? Sama kayak desain, butuh keduanya buat bikin karya yang bukan cuma cantik, tapi juga bener-bener ngomong ke audiens. Oke Ban, udah tahu, resepnya juga udah. Sekarang yuk kita intip dapurnya. Gimana sih sebuah desain keren itu dibuat? Jawabannya jarang banget ada yang instan. Semuanya itu lahir dari sebuah proses yang runut dan dipikirin baik-baik. Nah, ini dia nih langkah-langkahnya. Semua selalu berawal dari pertanyaan paling dasar. Kita mau bikin ini buat apa dan buat siapa? Setelah itu jelas, baru deh kita kembangin ide dan konsep, bikin coret-coretan awal, terus pilih elemen dan prinsip yang pas. Dan yang paling penting, proses ini tuh muter terus. Kita selalu evaluasi dan perbaiki lagi, dan lagi, sampai hasilnya benar-benar mantap. Waktu kita ngedesain, ada 2 alat perang utama, manual dan digital. Teknik manual, ya pakai tangan, pakai pensil, cat. Hasilnya tuh punya jiwa, personal banget. Sementara teknik digital, pakai software, itu presisi, konsisten, dan gampang banget buat diedit. Nggak ada yang lebih baik dari yang lain loh. Dua-duanya punya kelebihan sendiri, dan desainer yang jago itu tahu kapan harus pakai yang mana, atau bahkan ngegabungin keduanya. Ngomongin soal hasil desain, ada nih satu yang spesial banget, yaitu ilustrasi. Ilustrasi itu bukan cuma gambar cantik aja ya, ini lebih dalam lagi. Ini adalah seni bercerita pakai gambar. Seperti kata Sudarso di tahun 1990, ilustrasi itu gambar yang punya tujuan tertentu, misalnya buat mendukung cerita. Nah, ini pas banget. Ilustrasi itu selalu punya misi. Misinya bisa untuk ngejelasin,
nguatin, atau bikin sebuah pesan atau cerita jadi lebih hidup. Makanya, ini jadi alat komunikasi yang ampuh banget. Jadi, apa sih kekuatan supernya ilustrasi? Pertama, dia bisa nyederhanain pesan yang ribet jadi gampang dicerna. Kedua, dia jago banget narik perhatian di tengah banjir informasi. Ketiga, dia bisa ngebangun mood, bisa bikin kita ngerasa seneng, sedih, atau penasaran. Dan yang terakhir, dia bisa jadi wajah atau identitas visual yang nempel banget buat sebuah brand. Ada satu jenis ilustrasi yang kekuatannya luar biasa. Namanya ilustrasi naratif. Ini bukan cuma gambar diam, tapi seolah-olah satu cerita utuh yang dibekukan dalam satu frame. Lewat gambar ini aja, kita bisa nangkap alurnya, karakternya, bahkan emosinya. Tanpa perlu banyak tulisan. Kemampuannya buat bercerita inilah yang bikin kita bisa terpukau. Nah, setelah kita ngobrolin semua ini, elemen, prinsip, sampai kekuatan bercerita lewat gambar, pertanyaannya sekarang kembali ke kalian. Di dunia yang isinya visual semua ini, sekarang kalian punya bekalnya. Bukan cuma buat ngerti, tapi juga buat mulai mikir kayak seorang desainer. Jadi pertanyaannya adalah, dengan semua ini, cerita apa sih yang pengen kalian sampaikan ke dunia?